Lanjut, pas Hanabi jatuh, Soma jelas melihat ke belakang dan mengira itu trik dari Hanabi lagi. Tapi Soma tetap turun untuk ngecek Hanabi. Dan di sana Soma melihat kakinya Hanabi yang patah. Seharusnya di sini bakal ada orang yang ngecek absen mereka, jadi pasti bakal ada orang yang mencari Soma. Untuk Hanabi kayaknya enggak. Jadi Soma mau balik ke atas untuk mencari pertolongan. Tapi Soma tahu kalau Hanabi itu takut kegelapan. Makanya sekarang dia ketakutan. Lampu dia juga rusak. Di sini Soma agak ragu dengan Hanabi, tapi Soma malah duduk di samping Hanabi. Hanabi jelas kaget dan bertanya ke Soma, kenapa Soma malah duduk. Soma bilang kalau Hanabi mana mungkin bisa naik ke atas, apalagi bakal ada absen yang dilakukan. Jadi sampai pengun selesai, kemungkinan 30 menit mereka bakal ditemukan. Tapi kalau Hanabi mau, Soma bisa pergi mencari pertolongan. Hanabi jelas nggak mau dan tanya kenapa Soma malah baik ke dia. Padahal selama ini Hanabi selalu bersikap kasar ke Soma. Lalu Soma merenung, biasanya di depan orang lain Hanabi bakal acting lemah banget. Tapi di depan Soma bakal nggak mau kalah. Awalnya Soma mengira kalau Hanabi saat ini lagi acting, tapi dengan lukanya kayaknya Hanabi nggak bisa berpikir jernih. Lalu Hanabi menangis dan bilang kalau dia tahu kalau Soma itu benci dengan Hanabi. Soma jelas heran. Hanabi lanjut kalau dia tidak mau menerima kenyataan kalau Soma seharusnya cuma untuk dirinya. Dia cuma nggak mau menerima kalau Soma nggak suka dengan Hanabi. Apalagi setelah Soma meninggalkan Hanabi, Soma dingin ke Hanabi. Dan cuma sekarang Hanabi bisa jujur begini. Tapi Soma masih nggak percaya dengan air mata Hanabi dan menyuruh Hanabi berhenti aktingnya. Hanabi bilang kalau dia itu tidak berakting. Hanabi terima kalau Soma itu nggak bakal paham ke Hanabi. Tapi Hanabi nanya kenapa Soma memutuskan hubungan dengan dirinya. Soma bilang seharusnya Hanabi sudah tahu. Tapi Hanabi masih mau tahu alasan Soma karena Hanabi masih nggak paham. Jadi Soma jelasin, sejak mereka bertemu pas kecil, Hanabi selalu menghina dia dengan kata-kata kasar. Jadi setelah 10 tahun, Soma akhirnya bisa bebas dari Hanabi. Hanabi masih nggak paham, jadi Soma lanjut, setiap kali Soma dipanggil bodoh, enggak berguna, sampah, itu membuat kepercayaan dirinya terus berkurang. Dan Hanabi mau menjadikan Soma sebagai budaknya. Hanabi mau balas, tapi kaki dia kesakitan. Lalu Hanabi bilang kalau dia nggak menganggap Soma sebagai budaknya, tapi sebagai pacarnya. Soma bilang itu omong kosong. Hanabi cuma menggunakan itu agar Soma bisa dikendalikan sama Hanabi. Hanabi balas, enggak bener. Kenapa Soma pacar Hanabi? Karena dia suka dengan Soma. Soma jelas heran dan Soma jelas nggak percaya. Hanabi mau balas lagi, tapi Soma teriak kalau mana ada orang yang suka dengan orang yang dia sukai, tapi selalu menjelekkan orang itu. Dan semua yang diberi sama Hanabi cuma rasa sakit, hati, dan depresi. Dan selama 10 tahun ini, Soma sama sekali tidak pernah merasakan senang saat bersama Hanabi. Hanabi jelas minta maaf sambil menangis. Soma bilang kalau Hanabi itu nggak suka sama Soma. Hanabi bilang dia beneran suka, tapi Soma tetap nggak percaya. Jadi Hanabi mengira kalau rasa cinta dia ke Soma hanya membawa rasa sedih ke Soma. Hanabi menangis dengan kencang, lalu bantuan datang mencari Soma. Jadi setelah kejadian itu, teman Soma berhasil menemukan Soma. Jadi Fumi merasa ada yang aneh karena Soma nggak ada di sana dan minta bantuan ke Haisuke. Jadi semua teman sekelasnya mencari Soma. Lalu Hanabi dan geng Taichi diskor sama sekolah. Hanabi langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung diobati. 2 hari setelah perjalanan sekolah selesai, Soma menerima surat minta maaf dari Hanabi. Lalu Soma dan Fumi ngobrol soal Hanabi yang selama ini selalu menyiksa Soma. Tapi pada akhirnya Hanabi malah minta maaf dan bilang kalau dia suka ke Soma. Tapi Fumi sadar kalau semua yang dilakukan Hanabi selama ini memang salah. Tapi Fumi tetap memiliki rasa bersalah ke Hanabi. Soma bilang Fumi tidak perlu memiliki rasa bersalah, tapi Fumi memiliki teori soal Hanabi. Jadi Fumi bilang kalau Hanabi memang suka dengan Soma, tapi caranya itu yang salah. Jadi Hanabi perasaannya itu terlalu kuat sampai dia lupa soal kebahagiaan Soma. Malahan Hanabi selalu ingin Soma berada di samping dia, sampai perasaan dia meledak-ledak. Tapi Fumi masih tidak bisa menerima kelakuan Hanabi.
Soma bilang mana mungkin Hanabi itu normal dengan cara dia jatuh cinta. Fumi agak ragu karena dia juga pernah cemburu pas melihat Soma ngobrol dengan cewek lain. Fumi jelas minta maaf soal itu. Lalu Fumi tanya kalau dia suka ke Soma, apa itu membuat Soma kesusahan. Soma merenung sebentar dan bilang kalau Fumi adalah salah satu orang yang penting untuk dirinya. Dan Soma berterima kasih ke Fumi. Jadi karena Fumi, Soma bisa belajar apa itu cinta. Oke, masalah Hanabi sudah selesai. Kita bakal masuk ke masalah yang baru. Sebulan setelah trip sekolah, Hanabi merenung di kamarnya sendiri. Karena dia, Soma membenci Hanabi. Apalagi di dunia tanpa Soma, Hanabi gak bakal bisa hidup. Tapi kalau Hanabi log out, Soma pasti bakal kena masalah. Jadi Hanabi saat ini kebingungan soal itu. Dan pas Hanabi sedih ini, ada yang datang. Dan dia adalah Kisaragi Izumi, kakaknya Hanabi. Para karbit, jangan menggila. Oke? Jadi dia itu ke sana untuk ngecek Hanabi. Hanabi jelas sok, apalagi Izumi itu tinggal agak jauh dari sini. Izumi yang melihat kondisi Hanabi dan kamarnya, menyuruh Hanabi untuk bangun. Dan mereka bakal mengobrol bersama. Dan meminta Hanabi menceritakan semua hal yang terjadi ke Hanabi. Hanabi merenung kalau Izumi pasti bakal tahu sendirinya tentang dosa dia selama ini. Suatu hari, sepulang sekolah, Soma lagi menunggu Fumi yang lagi masih ada piket. Dan pas ini, Haisuke muncul dan mengajak Soma ngobrol. Haisuke gak ragu tapi nanya, apa Soma dan Fumi itu pacaran? Apalagi di kelas mereka kelihatan dekat banget. Teman sekelas juga sadar soal itu. Tapi Soma bilang, dia belum bisa bilang sepenuhnya. Karena dia juga masih belum tahu apa hubungan dia dengan Fumi. Haisuke jelas kaget kenapa Soma belum mengajak Fumi jalan-jalan. Dan di sini Haisuke agak frustasi dengan Soma yang gak berani menembak Fumi. Tapi Soma bilang meskipun dia belum menembak, tapi jika dia berada di sebelah Fumi, itu saja sudah membuat Soma senang. Haisuke jelas makin frustasi dan menyuruh Soma, kenapa gak nembak aja dah. Jadi Soma bilang pasti ini ada hubungannya dengan Hanabi. Oke? Jadi setelah trip sekolah, Soma menceritakan semua hal tentang Hanabi ke Haisuke. Dan Soma berharap dia bisa mengubah cara berpikir dia. Tapi Haisuke paham dengan Soma. Karena Soma perlu waktu untuk heal. Tapi Haisuke tetap bilang kalau Fumi itu sangat suka dengan Soma. Jadi Soma setidaknya sudah pernah mengajak Fumi jalan-jalan. Itu sudah sangat bagus. Apalagi Soma masih memiliki trauma. Soma mendengar kata-kata Haisuke, merenung. Dan terima kasih ke Haisuke. Berkat Haisuke, Soma menjadi yakin soal hubungan dia dengan Fumi. Dan pas Haisuke mau berpisah dengan Soma, ada yang memanggil Haisuke. Dan dia adalah Sakurai Ayana, mantan Haisuke. Haisuke langsung diam. Ayana langsung sok baik ke Haisuke dan meminta ke Haisuke apa dia bisa memiliki satu kesempatan lagi. Haisuke jelas kaget dan mengira kalau Ayana ini stres. Dan Haisuke pergi sambil bilang kalau Ayana lah yang membuang dia. Ayana malah menangis dan tanya ke Soma apa Haisuke segitunya benci ke dia. Ya, ini satu lagi cewek yang gak paham situasi si cowok. Soma cuma balas kalau Ayana membuang Haisuke buat pacaran dengan cowok lain. Jadi Soma gak mau terlibat dengan Ayana. Jadi pas Soma mau pergi, Ayana memegang baju Soma dan mendekat ke Soma. Yah, ini cewek bangke. Jadi pas Ayana sudah dekat, dia bilang kalau sekarang dia tidak mau sendirian karena dia beneran kesakitan dan meminta Soma diam bersamanya. Soma jelas merasakan vibe yang sama dengan Hanabi dari Ayana. Jelas Soma langsung menyuruh Ayana berhenti melakukan itu. Apalagi di zaman ini, cewek megang cowok, tapi cowok nggak mau, itu sama saja dengan kekerasan. Ayana kaget dan nggak terima, lalu bilang kata-kata mutiara dia. Mana mungkin bisa begitu, karena dia adalah cewek yang imut. Soma yang Sigma bilang kalau kecantikan bukan hanya dari penampilan. Tapi dengan Ayana, Soma nggak tertarik sama sekali. Karena kelakuan Ayana membuat Soma itu jijik dan bilang kalau Ayana ini depresi dengan rasa sayang. Soma mau pergi, Ayana bilang kata-kata mutiara lagi. Kalau cewek imut itu bisa bebas melakukan apapun tanpa masalah.
Soma balas kalau Ayana itu enggak imut banget sampai bisa melakukan apapun tanpa masalah. Ayana jelas kegoreng sampai gosong. Lalu Soma balik ke kelas untuk mencari Fumi, dan pas banget ketemu Fumi yang mau keluar. Jadi dia menceritakan soal Haisuke dengan Ayana. Mereka ngobrol dan bilang kalau Ayana itu mungkin mengira kalau Haisuke masih memiliki perasaan ke Ayana. Fumi bilang itu mungkin bisa, apalagi Haisuke itu susah banget move on-nya. Soma jelas khawatir sama Haisuke, jadi nanti dia bakal coba kontak dengan Haisuke. Lalu mereka katanya bakal lamar kerja part-time, jadinya mereka pergi bersama. Jadi mereka bekerja di kafe. Sebenarnya di sini nggak bakal mengaruh banget ke cerita di awal-awal, tapi gue ke yang penting aja lah. Pemilik kafe namanya Jo dan Subao Nanao yang menjadi senpai mereka. Dan Nanao senang karena ada cewek baru yang kerja di sana. Karena cukup banyak karyawan cewek yang keluar, tapi kebanyakan murid sih. Tapi kita skip aja. Jadi mereka diajari cara kerja di kafe sama Nanao. Dan Nanao selalu kelihatan tersenyum. Lalu mereka mulai bekerja dengan serius. Lalu di bulan kerja, Nanao mengajak mereka jalan pulang bersama. Nanao mulai yeping soal kerja dia di kafe, dan mereka gak terlalu jelek lah di awal-awal. Dan Nanao khawatir kalau mereka bakalan mau keluar. Tapi Fumi masih mau kerja di sana. Nanao jelas senang dengan Fumi. Lalu di kereta, Fumi turun duluan. Jadi setelah Fumi turun, Nanao mengajak Soma duduk. Ya, di sini Nanao yeping kalau dia kagum dengan Soma yang bisa kerja dengan sangat hebat di hari pertamanya. Di sini Nanao kelihatan deket banget sama Soma. Nempel banget lah. Soma sempat merenung dan berpikir kalau Nanao dan Ayana itu mirip banget. Jadi Soma bilang ke Nanao kalau dia kurang suka kalau dipegang langsung. Nanao langsung minta maaf dan menjauh, lalu langsung menceritakan hal lain. Soma mengira kalau Nanao ini gak mengerti pesan yang dibilangin sama Soma. Malahan Nanao membalikkan ceritanya agar positif soal dia. Ya, Nanao itu cewek yang sama kayak Ayana lah, mirip banget. Lalu besok pas perjalanan sekolah, dan dia melihat Haisuke dan Ayana yang deket banget. Haisuke seperti mendadak sedih pas dilihat sama Soma. Dan Ayana cuma tersenyum ke Soma. Soma jelas khawatir soal Haisuke ini. Jadi di kelas, Soma mengira kalau Haisuke bakal menolak Ayana kemarin. Malahan mereka balikan. Jadi dia bakal berusaha ngobrol dengan Haisuke. Di istirahat pertama, Haisuke hilang. Dia tanya sama yang lainnya. Dibilangin kalau Haisuke langsung keluar tadi. Dan seterusnya, Haisuke terus menghindari Soma. Jadi sepulang sekolah, dia bakal tangkap Haisuke. Pas dia pulang sekolah, Haisuke langsung lari. Soma jelas kejar, tapi Soma berhasil menyalip Haisuke. Soma langsung tanya kondisi Haisuke dan kenapa dia balikan sama Ayana. Haisuke bilang kalau dia nggak mau Soma ikut campur dengan masalah ini. Haisuke tetap merasa kalau Ayana ini nggak benar, dan Haisuke mengira Soma pasti mengira Haisuke ini lemah. Soma mau ngomong, tapi Haisuke duluan ngomong kalau dia duluan dibuang dan bilang pasti dia nggak punya harga diri. Dan Haisuke lari sambil menangis dengan pemikirannya sendiri. Soma jelas kaget lah. Ini bocah kenapa dah? Tapi sini aja dulu, karena sudah mentok manganya. Kalau kalian suka sama konten gue, tonton yang ini juga ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.